Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wal ulama'u warathatul anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para pemirsa calon-calon penghuni surga. Dalam kehidupan manusia, agama adalah merupakan bagian pusat kepercayaan yang lahir dari sebuah proses yang panjang yang dibawa oleh para pembawanya, yang kita kenal yaitu para nabi. Pada suatu saat sang nabi akan wafat. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab seorang nabi akan selesai dan diteruskan oleh para pengikutnya yang dikenal dengan istilah ulama. Karena dalam pengertiannya, ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Para ulama pun dalam tugasnya sama seperti apa yang dilakukan oleh para nabi. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab seorang ulama sama seperti nabi, yaitu senantiasa menyebarkan ilmu agama dengan harapan membawa umatnya ke jalan yang lurus sesuai dengan apa yang dianjurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tertarik hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Ulama Pewaris Para Nabi. Sebagai rujukan awal firman Allah, Quran Surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun.
إنما يتذكر أولو الألباب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah kamu orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Para pemirsa yang berbahagia, adapun asbabun nuzul ayat tersebut yang dirangkum dalam buku Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti Ibnu Abi Hatim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, apakah kamu orang yang musyrik lebih beruntung? Aku orang yang beribadah pada waktu malam. Ayat tersebut berkenaan dengan Utsman bin Affan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak sama di sisi Allah antara orang yang menyekutukan Allah dengan orang yang beribadah pada waktu malam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beribadah dan berdiri di tengah malam karena takut kepada siksa akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, para ulama memiliki peran sentral sebagai pewaris Nabi, pembimbing umat, dan penjaga nilai-nilai agama. Tugas utama ulama adalah mengajarkan ilmu agama, memberikan fatwa, Membimbing masyarakat agar menjalankan syariat Islam. Para ulama juga diharapkan menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku dan menjaga kesatuan umat. Lantas, bagaimanakah syarat-syarat menjadi ulama sebagai pewaris para nabi? Sebagai jawabannya, firman Allah, Quran Surah Fatir ayat 28. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. Dan demikian pula
di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun, Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang berbahagia, menurut tafsir Ibnu Katsir surah Fatir ayat 28, orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam tentang Allah dan sifat-sifatnya dan kebesaran ciptaannya. Para pemirsa yang berbahagia, pada 14 abad yang lalu Rasulullah pernah berkata kepada umatnya sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarathu dinaran wala dirhama wa innama lam yuwarathul ilma wa man akhadahu akhada bihadhan wafir, yang artinya sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia akan mendapat bagian yang banyak. Para pemirsa yang berbahagia, dengan demikian ayat tersebut menegaskan bahwa rasa takut kepada Allah hanya dimiliki orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam tentang Allah, dan rasa takut kepada Allah yaitu para ulama. Para pemirsa yang berbahagia, uraian demi uraian telah kami sampaikan. Tibalah pada kesimpulan. Pertama, agama adalah merupakan bagian pusat kepercayaan yang dibawa oleh para nabi dan diwariskan oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam, yaitu para ulama. Kedua, ulama adalah pewaris para nabi. Sebelum menutup syarahan kali ini, izinkan kami menyanyikan syair lagu ciptaan Buya Hamka yang telah kami ubah liriknya. Ulama pemimpin umat jaya, demi agama sabarlah. Ulama pemimpin umat jaya, demi agama sabarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunga melati harum mewangi, Tumbuh indah di tepi kali. Ulama sejati penuntun diri, membawa umat menuju ilahi. wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.